Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang memancungkan hidung bayi. Bisakah? Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik hijau tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, moms. Terima kasih. Hai moms. Oke, pembahasan kita kali ini adalah memancungkan hidung bayi. Apakah bisa? Mungkin sebagian besar dari moms yang menonton video ini sudah pernah dengar atau mungkin tahu bahwa ada beberapa cara yang diyakini oleh orang-orang untuk memancungkan hidung bayi. Ada yang menggunakan cara hidung bayinya itu ditarik-tarik seperti ini, dan ada juga yang meyakini bahwa memancungkan hidung bayi itu bisa dilakukan dengan menekan ke atas langit-langitnya. Nah, apakah cara itu memang bisa memancungkan hidung bayi atau tidak? Simak terus videonya sampai selesai, oke? Oke, moms. Jadi, sebenarnya memancungkan hidung bayi itu sudah sangat familiar, sudah sangat sering saya dengarkan juga, bahkan sering saya saksikan. Jadi, kalau misalnya saya di dalam ruang bersalin, menolong persalinan, kemudian bayinya diberikan kepada keluarganya, maka hal pertama yang dilakukan oleh keluarga bayi adalah menarik hidung bayinya seperti ini. Kemudian, sambil mengatakan bahwa hidung bayinya nanti mancung. Ada juga yang memancungkan hidung bayi dengan memasukkan tangannya, jempolnya, di langit-langit bayi seperti ini, dimasukkan, kemudian ditekan ke atas. Karena mereka meyakini bahwa hidung bayi itu masih lentur, jadi masih bisa dibentuk ya seperti yang diinginkan. Jadi kalau misalnya ditarik seperti ini, maka tulang hidungnya itu akan ikut naik dan itu akan membuat bayinya itu mancung. Begitu juga dengan mendorong langit-langit bayi ke atas, itu katanya tulang hidung bayinya itu akan naik. Karena namanya juga masih lentur, jadi bisa terbentuk. Nah, seperti itu yang diyakini. Tapi sebelum itu, saya mau tanya moms dulu. Apakah cara yang seperti itu sudah terbukti? Ada buktinya tidak? Nah, kalau misalnya memang bayinya mancung, apakah orang tuanya keduanya pesek, tapi anaknya mancung? Nah, apakah menarik hidung itu memang benar? Oh iya, saya lupa sampaikan bahwa menarik-narik hidung atau mendorong langit-langit ke atas itu tidak hanya dilakukan pada saat bayi baru lahir, tapi berlangsung berhari-hari. Bahkan sampai seminggu, lebih dari 1 minggu, itu adalah rutinitas yang tidak lupa dilakukan setiap pagi sebelum bayi mandi. Kenapa saya mengatakan bahwa rutinitas setiap pagi? Karena setiap saya ingin memandikan bayi, keluarga pasien atau bahkan ibu dari bayinya itu mengingatkan saya untuk menarik-narik hidung bayinya itu sebelum memandikan bayi. Tapi menarik hidung bayi itu bukan 1 kali sehari saja. Nah, pada saat bayi baru bangun, keluarganya sudah tarik hidungnya seperti ini. Sebelum dimandikan, saya disuruh lagi tarik hidung bayinya. Nah, kalau ada keluarganya yang datang menjenguk, keluarganya rata-rata pasti akan menarik hidung bayinya seperti ini. Orang-orang yang datang menjenguk atau melihat bayinya, pasti bayinya ditarik lagi hidungnya seperti ini. Berharap bayinya nanti hidungnya mancung. Jadi, kalau bisa ditotal berapa kali tarikan hidung di hidung bayi, dalam 1 hari itu pasti lebih dari berkali-kali. Jadi kita bisa bayangkan berapa kali hidung bayi itu ditarik seperti ini. Nah, apakah itu memang berfungsi atau hanya menyakiti bayi? Oke, kita bahas dulu tentang bentuk dan tulang hidung. Bentuk hidung diturunkan oleh gen ayah dan gen ibu. Bentuk hidung itu ditentukan oleh posisi tulang hidung dan tulang rawan bagian atas dan bawah. Perbedaan posisi dari tulang-tulang tersebut itu akan menghasilkan bentuk hidung yang berbeda-beda juga di setiap anak. Tulang atau bagian dari hidung bayi
itu sudah terbentuk sejak bayi di dalam kandungan. Sejak lahir, hidung bayi itu butuh waktu untuk berkembang, butuh proses. Mulai dari 1 minggu hingga beberapa bulan, sampai hidung bayi bisa berkembang sepenuhnya. Jadi, kebiasaan dan kepercayaan bahwa menarik hidung bayi atau mendorong langit-langit bayi ke atas itu bisa bikin mancung bayi adalah mitos. Jadi, meskipun hidung bayi itu ditarik-tarik, langit-langitnya didorong-dorong, itu tidak akan membuat hidung bayi bertambah mancung. Justru tindakan seperti itu hanya membuat bayi itu tersiksa. Karena setiap kali ditarik seperti ini sambil dicubit-cubit, didorong-dorong seperti ini, itu hanya menyiksa bayi. Nah, kalau misalnya sampai di sini, ada moms yang mengatakan bahwa dulu bayinya waktu kecil, hidungnya juga selalu ditarik-tarik setiap hari, atau mungkin selalu didorong langit-langitnya setiap hari, dan alhamdulillah sekarang anaknya itu hidungnya mancung. Nah, mari kita kembali lagi ke kata-kata saya yang tadi, bahwa bentuk hidung itu diturunkan oleh gen ayah dan ibunya, dan juga bentuk hidung itu dibentuk oleh tulang hidung. Nah, tulang hidung itu terbentuk sejak bayi di dalam kandungan. Seperti itu, moms. Jadi, sebaiknya marilah kita lebih cerdas dan bijak dalam mempercayai hal-hal yang belum terbukti kebenarannya. Dan juga untuk moms dan siapapun yang melihat video ini, kalau misalnya masih menemui ada orang yang melakukan hal seperti itu kepada bayi, sebaiknya disampaikan bahwa jangan menyiksa bayi dengan cara seperti itu. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.